ada scene yang dimana dia didekati untuk minta lemnya si Anayamada sama seseorang. Nah si Ichikawa langsung nyawat sepeda nih, literally. Bahasa Indonesianya apa itu Bang Kolwi? Nyawat Oh, sampai Nyawat. full ngakak kocak bro. Walaupun tanpa Kazuma ya. Iya tanpa Kazuma. Jadi Megumin cukup bisa membawakan kelucuan dari Konosuba. Aku nangis bro nonton ini bro. Untuk teman-teman yang sering di body shaming, semangat ya. Ini bisa membangkitkan percaya diri. Siap. Halo, kembali lagi channel Lok Rusak bersama gue Aryo, Pras dan juga Kolbi. Seperti biasa. Ole. Seperti biasa, new season, new kelakuan anime baru. Tapi sebelum itu kita akan menghirup udara perwibuan dulu ya. Oke, mantap. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih, kenapa temanku Kak Pras ini sekarang menjadi kartun gepeng bro? Kenapa bang? Gak bisa tertabrak sesuatu kah? Tertabrak Rubicon. Oh my god. Real politik. Cerita Itachi menyelamatkan Konoha kah? Oke langsung aja, ini dia 9 anime spring rekomendasi kita di 2023. Yang pertama ada dari Oshinoko. Buat yang kalian nggak tahu, ini adalah karya dari Aka Akasaka, kreator dari Kaguya-sama. Kali ini dia akan bercerita tentang dunia idol ya. Jadi sisi gelap dunia idol. Ini pertama kalinya dalam hidup kita ya. Tim Analog Rusak akan menonton full season anime idol. Biasanya idol-idol kita, sorry skip dulu. Sekarang kita akan menonton full season hanya karena Oshinoko. Alasan pertama adalah karena episode satunya sudah bisa mengalahkan Full Metal Alchemist coy sebagai top anime terbaik di dunia bro. Nih, Oke. 9,3 bro, mengalahkan Brotherhood anime. Baru satu episode. Nah, baru satu episode padahal bro di season 1. Karena ternyata di Oshinoko ini bercerita tentang Ai Hoshino ya, seorang idol muda berusia 16 tahun yang tiba-tiba hiatus bro. Padahal dia lagi di puncak karirnya, kenapa hiatus? Sakit pinggang kah? Nah, bisa jadi. Ataukah ada skandal di baliknya? Nah, si Ai Hoshino ini ternyata sedang hamil anak kembar 2 bro. Nah, dari mana kah? Nah itu dia yang masih menjadi misteri di anime ini. Siapakah bapak idol Kobo Kanero? Lah, terus setelah Ai ini akan apa ya? Melahirkan anaknya, ternyata ada stalker yang sampai tahu bahwa Ai ini sedang berada di rumah sakit di countryside ya, yang untuk melahirkan anaknya. Ketika dokternya ini tahu bahwa ada stalker yang akan mengekspos Ai, dokter ini langsung mengejar stalker tersebut dan ternyata malah dibunuh oleh stalkernya, bro. Oke, mengerikan. Nah, di saat si dokter ini ingin membuka matanya, lah kok tiba-tiba aku sudah berada di genggaman Hoshino Ai. Sudah hidup bersama Hoshino Ai. Ternyata dokter ini reinkarnasi bro ke tubuh anaknya si Ai Hoshino idol ini. Lah, Oke, isekai berarti ini dan ya. Reinkarnasi bro. Bukan Isekai itu kan pergi ke dunia lain bro. Oke. Ini reinkarnasi. Nah itu. Dia tuh jadi 2 orang gitu, jadi kembar. Enggak, dia jadi salah satunya. Nah, anaknya si Ai ini ternyata kan kembar, si Aquamarine dan juga Ruby Hoshino. Dua-duanya ini ternyata adalah reinkarnasi dari 2 orang yang berbeda. Yang dokternya jadi yang cowok, yang ceweknya nanti kalian tebak sendiri siapa itu. Jadi si stalkernya pasti. Lah, Spoiler deh. Nah, kemudian mereka akan hidup sebagai anak dari seorang idol ya, top idol. Tapi di episode 1 ini ada suatu tragedi yang terjadi yang membuat anime ini bisa jadi nomor 1 mengalahkan Full Metal Alchemist Brotherhood.
Apakah itu plot twist dan kengerian yang terjadi? Kalian langsung aja lihat animenya Oshinoko. Next yang kedua kita ada Konosubarashi Sekai ni Bakuen wo. Ini adalah spin-off dari Konosuba ya. Anime komedi terbaik sepanjang masa. Bercerita tentang latar belakang si Megumin, bagaimana dia itu tumbuh menjadi seorang penyihir yang mencintai skill explosion, sebuah skill nuklir yang menghabiskan semua energi dalam tubuh kita, bro. Tapi sudah tentu kalau Konosuba genrenya sudah pasti selalu komedi ya. Gue udah nonton episode satunya, itu lucu banget. Di detik-detik awal udah lucu banget. Jadi buat kalian yang mungkin dari trailernya kalian bisa ngeliat kok lebih serius ya tone-nya daripada Konosuba, jangan khawatir, ini tetap bergenre komedi. Full ngakak kocak, bro. Walaupun tanpa Kazuma ya. Iya, tanpa Kazuma. Jadi Megumin cukup bisa membawakan kelucuan dari Konosuba karena ternyata karakter-karakter di desanya Megumin, yaitu desa Crimson Magic Clan, ini ternyata isinya orang-orang yang sangat-sangat edgy, bro. Understandable. Sumpah lucu banget episode 1 dari Konosuba Bakuen wo. Terus ini bisa dibilang apa ya, hidden gem atau dark horse di season ini, yaitu Kimi wa Hokago Insomnia. Ceritanya ini bercerita tentang seorang pemuda ya bernama Ganta Nakimi. Ganta ini seperti milenial dan Gen Z pada umumnya ya guys. Dia ini adalah orang yang suka merasakan bahwa dirinya itu orang yang paling sengsara, selalu banyak pikiran, hidup itu susah, tidak bisa tidur waktu malam hari, merasa insomnia. Jadi Ganta ini karena tadi yang udah gue bilang dia tuh penyakitnya adalah insomnia alias nggak bisa tidur di malam hari. Dia tuh selalu merasa di siang hari tuh ngantuk dan juga sakit kepala. Akhirnya dia suka curi-curi waktu untuk tidur di kelas. Nah tapi itu aja nggak cukup bagi dia. Dia perlu suatu tempat rahasia untuk dapat tidur dengan tenang di sekolah. Kebetulan di sekolahnya Ganta ini ada klub namanya klub Pelihat Bintang. Jadi dia tuh punya observatori teropong bintang gitu guys di sekolahnya. Nah tapi kenapa klub itu buyar? Karena ada rumor bahwa dulu ada cewek yang berada di klub bintang ini menyukai cowok yang sedang bermain sepak bola. Kapten Tsubasa ceritanya, menyukai Kapten Tsubasa. Tapi karena dia kisahnya cintanya tidak tersampaikan, bro, akhirnya bunuh diri dari observatori sekolah dan menjadi hantu di situ. Itulah yang digunakan Ganta untuk alasan bahwa ternyata di observatori ini merupakan tempat rahasia terbaik di sekolah untuk tidur, bro. Ternyata ketemu hantu. Nah, maksud Lakasut ingin tidur di situ, ternyata dia malah menemukan Isaki Magari yang sedang tertidur juga di situ. Ternyata si Isaki Magari ini juga adalah seorang Gen Z, bro, yang sama-sama penyakit insomnia, tidak bisa tidur. Mereka berdua suka keliling-keliling di malam hari karena mereka insomnia ya. Jadi kita bisa ngeliat pemandangan bintang, sepinya kota di malam hari, gitu-gitulah. Seperti anime kemarin ya, apa? Anime zombie itu apa? Vampir itu apa, Pras? Hah? Yoruno Sekai, apa? Yofukashi no Uta. Apa itu, bro? Yang vampir kan? Ah iya bener, yang vampir itu. Yofukashi no Uta. Nah itu, cuman ini lebih realistis. Oke, next adalah anime pendatang baru dari Shonen Jump berjudul Mashle. Nah ini adalah crossover dari One Punch Man dan juga Harry Potter, bro. Tokoh utamanya itu adalah seorang pemuda berotot yang mengandalkan otot. Jadi dia ini pemuda yang tidak bisa magic, cuman bisa ngandelin otot, tapi mau nggak mau harus bertahan hidup di dunia yang penuh magic. Awal-awal tuh lucu banget ini karena gimana ya, dia kayak ya mirip sama One Punch Man lah. Dia menghancurkan semua stigma-stigma atau pola pikir manusia yang hidup di dunia magic. Jadi kayak misalnya
orang-orang biasa pakai magic buat melakukan sesuatu, dia pakai ototnya kayak gitu. Kayak misalkan, jadi ada satu scene itu di saat pelajaran sapu terbang ya kalau nggak salah. Nah itu kan semua pakai magic buat terbang, sedangkan dia kan nggak bisa magic tuh. Nah, dia cuma lompat, terus kayak dia mengayuhkan kakinya gitu sampai bisa melayang di udara gitu loh. Itu salah satu scene paling ngakak kocak di Mashle ini. Menyelesaikan semua masalah dengan otot ya bro ya. Yoi, otot di atas otak. Nah, padahal ini di dunia magic. Ayo pukul aku. Ayo pukul aku. Sangat recommended buat teman-teman yang pengen nyari humor-humor yang di luar nalar ya. Oke. Kalau kalian suka One Punch Man dan Harry Potter, kalian wajib nonton ini. Mantap, Mashle bro. Nah, ini favoritku, Jigoku Raku atau apa ya judul ini ya? Hell's Paradise ya, iya. Ceritanya tentang seorang ninja yang sangat sakti ya. Pada zaman itu sangat sakti dia berarti. Yoi bro. Zaman dulu, namanya Gabimaru the Hollow. Nah, dia ini ditangkap sebagai seorang kriminal yang sudah banyak membunuh orang. Nah, jadi diceritakan alkisah pada zaman dulu ini para pemimpin atau pemerintah itu pengen mencari keabadian. Nah, jadi mereka memerintahkan para tawanan atau kriminal-kriminal ini untuk mencari eliksir immortality. Oke. Tiap dikirim ekspedisi ke pulau itu selalu nggak ada orang yang selamat gitu loh. Jadi makanya mereka ngirim kriminal. Jadi kriminal kan sebagian besar nggak ada orang yang kangen sama mereka atau nyariin mereka gitu loh. Jadi mereka ngirim kriminal buat nyari eliksirnya. Dengan hadiah mereka akan diampuni dosanya atau kesalahannya kalau mereka bisa bawa eliksirnya gitu. Oke, jadi kriminal ini bebas dari hukuman ketika bisa kembali dengan eliksir ya bos. Yoi, betul. Mantap. Nah ini bagusnya itu adalah apa ya? Menurutku sih ya, aku akan baca mangganya ya. Jadi dia ceritanya itu nggak dipanjang-panjangin dan compact lah, compact, nggak kemana-mana lah. Nggak kurang, nggak lebih gitu lah. Yoi. Terus endingnya juga cukup plot twist dikit. Anjay, cowok dikit kah? Nah ini yang ketiga ada Osama Ranking Season 2 Yukino Takarabako. Mantap. Nah ini karena aku ngikutin Osama Ranking yang Season 1, jadi ini pasti ditonton. Yoi, mangganya susah banget bro dicari bro. Nah, mau legal nggak legal tetap susah bro. Soalnya salah satu yang nge-reprint selain di Jepang ya, itu cuma di Perancis. Osama Ranking ini. Nah, yang buat belum tahu, Osama Ranking ini bercerita tentang Boji, seorang pangeran di suatu kerajaan yang dibatili oleh ayahnya. Dibatili itu apa bang? Dibatili. Ayahnya ini durhaka terhadap anaknya. Bati. Kenapa bang ayahnya bang? Jadi ayahnya itu gila kekuatan gitu loh. Dia pengen jadi orang terkuat di dunia. Terus dia bikin kontrak sama Daemon gitu. Oh my god. Anas kah bersekutu dengan Shaiton bro? Bersekutu dengan Shaiton dia. Dia minta jadi orang terkuat tapi dengan syarat akan ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Nah si Boji inilah anaknya itu. Dia terlahir sebagai seorang yang kerdil dan lemah. Jadi kayaknya semua kekuatannya itu ditransfer ke bapaknya gitu loh. Oh my god. Kasian bro. Tidak bisa berdiri kah? Nah berarti serunya apa bang? Karena dia kecil. Nah di season 1 itu dia gimana caranya Boji itu jadi kuat. Jadi dia belajar berpedang, belajar taktik gitu-gitu. Boji ini sebenarnya punya kemampuan lebihnya itu dia kayak sangat perseptif gitu loh. Dia bisa ngelihat gerakan-gerakan musuh gitu, gerakan orang lain gitu loh. Agility 99 bro. Karena dia juga ini bisu gitu loh. Jadi dia belajar baca bibir orang gitu loh. Jadi dia matanya terlatih gitu loh. Yoi, kalau bapaknya STR 99, Boji Agility Dex 99 bro. Nah betul. Di season satunya dia kayak masih kentang gitu loh. Kan ini judulnya Osama Ranking kan. Masih kentang. Jadi dia nanggung gitu loh.
Karena sama ranking itu dia raja-raja di seluruh dunia kan di ranking gitu kan, siapa yang paling kuat. Oke. Nah itu Bojinya belum jadi nomor 1. Mungkin di season 2 ini adalah perjalanan ketika Bojinya naik ranking gitu kali ya. Loh, berarti konfliknya apa bang? Kerajaannya diserang terus bang? Ya konfliknya inilah adu kekuatan. Yoi, kan dia pengen jadi raja nomor 1, Kak Kolbi. Tarung genggong doang isinya nih bang. Ceritanya ada Tarung ya? genggong. Story nggak Ada. Yaitu kesedihannya Boji itu dia didiskriminasi oleh orang-orang dengan kekurangannya gitu loh. Body shaming berarti. Sumpah aku nangis bro nonton ini bro. Bisa Boleh. ditonton buat kalian yang mau tahu apa akibatnya. Untuk teman-teman yang sering di body shaming, semangat ya. Ini bisa membangkitkan percaya diri. Siap. Ya, ini pasti kalian sudah tahu semua. Harus direkomendasikan ini. Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, bukan Goblin Slayer ya. Itu sudah Loh, bumi dan langit itu ya. Beda kan bang? saya lebih bagus. Bagusan Goblin deh bang, yang bener. Bagusan Goblin. Demon Slayer ini bang. Goblin Slayer coba lihat mana teman-teman yang suka. Nggak ada. Apresiasi ya dengan Kimetsu ini yang dia menepati janjinya untuk mempercepat season 4 ya. Ini hitungannya season 4 ya. Saya sebenarnya nggak berapa paham sih, maksudnya lihat komiknya. Makanya saya nggak baca komiknya biar saya bisa surprise di animenya. Oh, kalau di animenya jelas kah bang Kolbi? Nggak kayak di manga. Loh, animenya terbawa dengan keseruannya itu loh, kalau belum tahu. Oh, siap. Kayak kemarin tuh ada beberapa Upper Moon baru saya cari tahu. Lengkap ternyata Upper Moon-nya kemarin. Benar nggak sih? Benar. Si Akaza ini kalau saya lihat kemarin tuh terlalu cupu jadi lihatnya ya. Anjay. Awal-awal kita lawan si pilar api keren, tapi ternyata di sana cukup BGT. Anjay. Yang mungkin misterius adalah Doma ini. Nggak tahu teman-teman yang baca komiknya apakah memang sekuat itu si Doma ini atau malah kuat si Upper Moon 4, si pemegang gitar itu. Nah, ini season ini bercerita tentang apa nih bang? Asli dari tadi nggak diomongin bang ceritanya tentang apa bang? Season ini bercerita tentang ini ya, Desa Pedang. Desa Pedang. Siap, Desa Pedang. Oke. Empu gandring kah ini bang? Season keempat ini kita bilang kan munculnya si The Prodigy. The Prodigy. Siapa tuh Prodigy-nya? Tuh, lihat dulu filmnya. Siap. Oke, siap. Saya lebih suka The Prodigy daripada Tanjiro ini. Tanjiro ini semakin sombong kalau dilihat. Ya. Duh, kok bisa bang? Anggota DPR kah dia? Waktu dia kan nanti ada scene di mana dia mandi air panas. Kamu lihat kan badannya yang kekar tuh sombong itu berarti. Oh gitu. Siap. Jadi si Tanjiro ini kan mematahkan pedang. Jadi sebenarnya nggak seberapa penting sih. Akhirnya jadi premisnya untuk ke desa Swordsmith ini. Oh gitu kah? Jadi karena dia mematahkan pedang, terus si pembuat pedangnya ini baperan, marah-marah terus. Akhirnya Tanjiro mencoba menghampiri pembuat pedang ini untuk meminta dibuatkan pedang. Siap, mantap. Next di sini ini buat teman-teman yang minta Clash of Life kayak Kak Adit ya. Stop. Jadi anime kedua adalah Boku no Kokoro no Yabai Yatsu desu ka. Apa itu artinya Bang Kolbi? In My Heart. The Danger in My Heart ini ya kita bilang slice of life yang romantic student kan. Anjir, romantic student ini apa sih anjir. Kita langsung aja, ini ada namanya Kyotaro Ichikawa ya. Nah, Dia ini orang yang average lah kalau kita bilang ya. apa orang yang apa Bang? Average ini Oh, average. biasa saja ya. Biasa aja. Biasanya kayak siapa sih? Anjir, siapa sih itu? Anime Ini apa? Hachiman. Nah, itu kan Hachiman itu average tapi kayak ngomong untuk di Tortopia itu. Awan jeniu. Ngomong awan jeniu apa sih? Lo. Tapi Hachiman bagus. Apa? Ininya salamnya Hachiman itu si ceweknya. Iya, halo. Ya halo. Nah. Ya halo.
padahal itu best girl itu ya. Tapi Hachiman memang dungu. Oke. Jadi di sini ada si Kyotaro Ichikawa, dia ordinary ya, school student kalau kita bilang. Tapi dia itu terobsesi dengan pembunuhan, murder ya. Kalian pasti punya teman-teman yang kelihatannya meneng-meneng aja tapi seneng novel bunuh-bunuhan, film bunuh-bunuhan. Psikopat ya bang, teman-teman diam-diam psikopat ya. Teman kayak gitu namanya Abijah. Oh jadi nggak dark ini anjir, ini lucu-lucuan. Loh, jadi si Ichikawa ini ingin membunuh Ana Yamada kah kan? Nah, saya belum ngomong loh. Ternyata Anda sudah tahu ya. Anda berarti suka ini berarti. Iya, ini masuk rekomendasiku juga, Bang. Oke, nah jadi dia itu waktu membaca novel itu kebetulan tidak sengaja waktu di kelas ya melihat kelas idol ya namanya Ana Yamada. Tubuhnya tinggi, proporsional dan terlihat langsung kayak pandangan pertama itu wah, itu towewew kah? Nah, dari situ akhirnya dia tumbuhlah untuk rasa ingin memiliki ya. Jadi kayak psikopat gitu. Dia nggak beda jauh lah sama Oshinakao gitu tadi. Jadi si Ichikawa ini developing perasaannya juga keingintahuannya ke Ana Yamada. Ada scene yang dimana dia didekati untuk minta lensnya si Ana Yamada sama seseorang. Nah si Ichikawa ini langsung nyawat sepeda nih. Bahasa Indonesianya apa itu Bang Olwi? Nyawat sepeda. Nyawat. Jadi itu sepedanya dilemparkan hampir mengenai 2 orang itu. Sebenarnya untuk mengalihkan perhatian aja. Tapi dia itu lucunya dan kedekatannya ada di sana. Siap. Dan pasti ada fan service-nya juga. Oke, animenya ini lucu-lucu sih kalau saya bilang. Maksudnya karakter di sini lucu-lucu. Jadi nggak terlalu berpikir lah, tapi menghibur di hati. Anjay. Next. Nah ini kalau saya bilang ini adalah penebus kehausan seorang wibu seperti saya. Ya. Penebus. Kenapa kau mengebus kehausan Bang Olwi? Karena mungkin bagi saya sebelumnya anime terakhir yang bikin saya tidak haus adalah Sonny Boy ya. Oh, Sonny Boy. Udah lama sekali Bang, tahun kemarin Bang. Nah, iya, belum menemukan lagi anime yang mempunyai rasa seperti Sonny Boy. Oke. Datanglah namanya ini Tengoku Daimakyo. Nah, tentang apa tuh? Tengoku Daimakyo atau kita bilang ada Heavenly Delusion. Anjay. Ini tentang New World. Nah, New World enggak sih, ini post apokalips kalau saya bilang ya ini post apokalips, tapi masih ada misteri di balik itu. Nah, di sini diceritakan ada hellscape ya kalau kita bilang anjay hellscape ini. Jadi dunia yang hancur amburadul, ada tempat lain di mana itu para pemuda remaja itu kalau kalian pernah nonton apa sih? Neverland. Promise Neverland ya. Nah, Promise Neverland. Nah, itu kayak gitu konsepnya tuh. Ada ini remaja tapi diurus sama robot. Kalau Promise Neverland kan itu juga dark ya, tapi diurus sama orang ya. Nah, orang monster Bang. Iya, monster dan ada si Bunda Maria itu kan. Bundanya ya. Siap. Oke. Kalau ini diurus robot ya berarti ya. Diurus robot. Lanjut ada scene berikutnya memperlihatkan 2 saudara ya, adik kakak. Ini lagi mengitari dunia yang hancur itu. Namanya si cewek itu Kiroku dan si cowok itu Maru. Oh. Mungkin untuk ya Kiruko itu loh. Kiruko Bang. Bang. Nah, kenapa di sini menarik? Pertama, aspeknya adalah tipe animasinya. Tipe animasinya mirip-mirip Sonny Boy ya. Ya, dia vibe-nya Sonny Boy, tapi dia juga punya vibe kayak anime Ghibli lawas mungkin ya, tapi lebih modern. Tapi dia juga punya kedetailan anime yang sangat wow. Di sini kalau dari saya, karena memang saya pecinta yang misterius, ini sangat hidden gem. Mungkin nggak tahu kalau teman-teman ada yang wah ini apa sih, ini aneh anjir lah. Tapi kalau saya ini bagus. Karena developingnya kan nggak dari episode 1 aja. Nanti kita lihat di episode berikut. Anjay. Oshinoko maksudnya hanya episode 1 kah Bang? Nah iya, Oshinoko kan butuh waktu. dari episode 1.
Jadi ada yang langsung dari episode 1 digas, ada yang diselepet gitu. Oh, siap. Seperti Steins Gate bang. Steins Gate tuh baru episode 7 baru seru. Bang. Iya bener, Steins Gate saya berapa kali ketiduran, berjuang untuk Loh, sampai ke episode. Steins gitu tuh puncaknya di episode terakhir bang, sama di Deja Vu filmnya bang. Slow Iya, burn Bang. ya, slow burn. Kayak Sony Boy Jadi- bro. Kalau cuma nonton satu betul. episode nggak paham bro, Sony Boy bro. Paham. Nah di sini serunya adalah ya tadi kita ada world tipe dunia yang baru. Gitu. Saya suka ya seperti itu kayak Made in Abyss. Nah itu sangat kurius ya melihatnya. Anjay, Anjay. Kurius. Curious. Keren lah. Curious Karena Black ya. Abyss Curious kalau dimasukin passwordnya bisa unlock War Greymon bang di Nah. Digimon Tamers K1. Kurius, serius. Nah real. Oke. Jadi itu ya sekian dari saya rekomendasinya. Semoga kalian terhibur dan ingin menonton. Semoga Nah, kalian ingin menonton. Mantap. Mantap. Oke, gitu aja guys episode kita kali ini. 9 anime yang wajib kalian tonton di Spring 2023. Jangan lupa nanti kita di akhir season tetap bakal bikin tier list speedrun buat kalian. Untuk Iya, semua anime di season Spring 2023 ini. Gitu aja ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Salam Bye-bye. ibu. Mantap real.